serta memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target dalam
diarahkan kepada siswa. Selanjutnya, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Kemudian dukungan semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Timbulnya kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks serta hanya berpacuan pada stimulus dan respon. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Wahida. Yang kedua itu ada teori kognitif. Pengertian dari teori kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu menghubungkan nilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan semuanya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh dari kognitif ini bisa diberikan ketika seorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Yang kedua itu ada pengertian menurut para ahli. Menurut penelitian dan Susan Choi, itu cara individu bertingkah laku, bertindak, dan sifat lamanya individu memecahkan suatu masalah. Yang kedua ada menurut Nietzsche, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga ada menurut Nietzsche, yaitu proses internal yang terjadi dalam suatu penggunaan saraf ketika manusia sedang berpikir. Yang keempat ada menurut Weber, yaitu istilah umum yang melingkupi metode pemahaman yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Menurut yang terakhir ada menurut Piaget, yaitu bagaimana anak-anak beradaptasi dan berinterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Yang ketiga ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar seorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seorang mencapai tujuan belajarnya. Yang keempat ada prinsip teori belajar kognitif. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Proses belajar lebih penting daripada hasil. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Selanjutnya teori humanistik. Teori humanistik berangkat dari aliran humanisme sebagai reaksi atas aliran behaviorisme. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika belajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar secara lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Nah, teori ini lebih ke bertujuan untuk memanusiakan manusia. Sehingga dia mampu mengaktualisasikan diri di hidup ke dalam hidup dan kehidupan dengan sifatnya yang deskriptif, seolah-olah teori ini memberikan arah proses belajar. Selanjutnya ada teori belajar humanistik menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu teori belajar Benjamin S. Bloom dan Krathwohl, dan yang kedua teori belajar menurut Cole. Terus yang pertama teori belajar menurut Benjamin itu belajar merupakan proses perkembangan kemampuan yang mencakup 3 ranah, yakni kognitif, efektif, dan juga psikomotoris. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap orang. Kemampuan dasar pada ranah kognitif itu meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu, kemampuan dasar pada ranah efektif itu meliputi pengenalan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian nilai, dan pengalaman. Lalu yang terakhir itu kemampuan dasar pada ranah psikomotorik. Ini meliputi gerakan refleks, gerakan dasar, rangkaian gerakan, gerakan wajar, gerakan terakhir, dan lain-lain. Lalu masuk yang kedua, teori belajar menurut Cole. Teori ini
Generalisasi berdasarkan bentuk peristiwa yang diamati. Lalu yang terakhir, tahap eksperimentasi. Dalam belajar, peserta didik mampu menerapkan suatu aturan umum pada situasi baru. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap seseorang untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan dengan mengembangkan dirinya sendiri. Ini ada konstruksi pengetahuan menurut Joseph G. Goddard tahun 1896 sampai 1934. Teori belajar konstruktivisme ini merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Joseph G. Goddard. Teori belajar ini sering disebut juga sebagai teori belajar sosiokultur yang merupakan cara belajar yang utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam zona-zona ketenangan dirinya, yaitu zona proximal development atau ZED atau zona perkembangan proximal dan mediasi. Nah, jadi karena dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Gospel berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Juliani secara spesifik menyimpulkan bahwa penggunaan alat berpikir menurut Gospel itu ada empat. Yang pertama, membantu memecahkan masalah alat berpikir. Yang kedua, ada memudahkan dalam melakukan tindakan. Yang ketiga, memperluas kemampuan melalui alat berpikir. Dan yang terakhir ada melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alamiah. Oke, baik, dari semua materi yang sudah disampaikan, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kami beri waktu 10 menit. 5 menit aja. Iya, 5 menit aja. Boleh. Report ya. Saya menyadari berusaha dengan NPM 4/10/2008. Saya ingin bertanya, bagaimana penerapan teori behavioristik untuk meningkatkan disiplin siswa? Iya.
teori behavioristik untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Jawabannya itu dengan cara memberikan reward kepada siswa jika ia menerapkan perilaku disiplin. Kemudian ketika dia melanggar kedisiplinan itu, beri dia keteguran supaya dia belajar dari kesalahannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Aida. Jelaskan peran memori dalam teori kognitif. Jadi menurut teori kognitif itu memori itu sangat penting. Memori itu berfungsi untuk menyimpan dan mengolah informasi yang telah kita dapatkan pas pelajaran. Jadi kalau kita bisa menyimpan dan mengerti informasi yang telah diberikan, informasi tersebut akan masuk ke ingatan kita dalam jangka waktu yang panjang. Kita juga bisa mengingat kembali memori itu ketika kita telah sedang ujian, dan kita bisa mengulang kembali memori yang telah kita dapatkan dan yang telah kita paham. Kita di kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Kami dari kelompok 5 memberikan batas pada kelompok 3. Presentasinya sudah sangat bagus. Penjelasan teori analistik menarik karena fokus pada perkembangan pribadi dan potensi dari siswa. Saya juga suka bagaimana pendekatannya menekankan pentingnya kenyamanan, motivasi internal, dan rasa dihargai agar siswa belajarnya lebih maksimal. Cocok banget diterapkan di kelas yang ingin menumbuhkan rasa percaya diri